Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Nice to meet you. Anak, walaupun saat ini anak-anak belajarnya di rumah karena adanya pandemi COVID-19, akan tetapi anak-anak harus tetap menjalankan dan melaksanakan peraturan-peraturan di rumah, di sekolah, dan juga peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, di sini kita akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa karena adanya perkembangan teknologi. Oke, anak-anak, mari kita simak videonya bersama dan semoga anak-anak mudah dalam memahaminya ya. Okay, before we start our lesson, let us pray together. Ready to pray? Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menganalisis kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah anak-anak apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang. Seperti apa sih contoh hak? Nah, hak seseorang, hak sebagai warga negara, hak sebagai anak, dan juga hak sebagai siswa. Bila ada hak, maka ada juga kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setelah mendapatkan hak. Nah, mari kita lihat apa saja hak-hak anak. Hak mendapat kasih sayang dari orang tua, hak dilindungi oleh orang tua, hak dibimbing dalam belajar, hak mendapatkan pendidikan. Setelah kita melihat contoh dari hak, maka mari kita lihat contoh dari kewajiban. Contoh pertama, kewajiban sebagai warga negara. Contohnya, ikut menyumbangkan suara dalam pemilihan umum, baik di Pilpres maupun juga di Pilkada. Kedua, taat membayar pajak. Ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga dan juga membela negara. Contoh kewajiban anak sebagai siswa di sekolah. Belajar dengan giat dan memperhatikan penjelasan dari guru, dan juga aktif dalam menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kerja bakti di sekolah. Contoh kewajiban anak di rumah: membantu orang tua di rumah, belajar dengan giat agar menjadi kebanggaan bagi orang tua. Nah, anak-anak, sekarang silahkan anak-anak simak video tentang tertib berlalu lintas ya.
Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun, terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5-15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0-15 tahun. Selalu periksa perlengkapan motor. Spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat menyala. Dan selalu pastikan menyalakan lampu sewaktu berjalan. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting untuk menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segeralah menepi. Termasuk jika membonceng di belakang, kita juga harus tetap siaga, berpegangan, dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Bermotor dengan kelebihan beban mengganggu keseimbangan, sehingga mudah celaka.
Begitu juga jika membawa anak, berilah contoh yang baik kepada anak-anak dengan mentaati peraturan lalu lintas. Hindari tindakan berbahaya dengan menjaga disiplin dan konsentrasi. Tingkah laku berkendara di jalan raya mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadikan keselamatan perhatian utama dalam berkendara. Pastikan kita bertemu orang yang kita sayangi dan pulang ke rumah dengan selamat. Setelah anak-anak melihat video tentang tertib berlalu lintas, coba anak-anak amati apa dampak positif dan negatif dari melaksanakan tata tertib berlalu lintas. Dalam LKPD ini, anak-anak mengamati video dari tata tertib lalu lintas ya, lalu isi tabelnya. Di dalam tabel ada kata kewajiban. Misalnya kewajiban menggunakan helm. Apa dampak positif dari menggunakan helm? Misalnya dampak positif dari menggunakan helm, kepala kita akan aman dari benturan. Jika kita tidak menggunakan helm, maka dampak negatifnya kepala kita akan cedera jika terkena benturan. Oke anak-anak, terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini dan semoga video ini bisa memberikan kemudahan anak-anak dalam memahami materi ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.